Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua mendengarkan, menonton renungan ini, dimanapun saudara saat ini berada, bahwa saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Puji Tuhan kita masih dapat menikmati hari baru dari Tuhan pagi ini. Tentu pasti dengan berkat Tuhan yang baru bisa kita nikmati. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian jauh pembacaan ini, saudara. Saya yakin kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, dan hari ini kita dengar kiranya bisa menjadi berkat lagi bagi kita. Seorang anak Tuhan, Ben Franklin, pernah berkata demikian. Segala sesuatu yang dilakukan dengan baik adalah lebih baik daripada sesuatu yang hanya diperkatakan dengan baik. Mari kita renungkan sendiri ungkapan ini, saudaraku. Saya rasa ini benar. Tidak ada artinya berkata-kata baik kalau memang tindakannya tidak baik. Itu maksudnya, saudaraku. Seorang jenderal terkenal di negara Sao, namanya Cao Ci. Ya, ia memiliki seorang anak yang bernama Zhao Kuo. Seorang anak yang pintar, yang cerdas, yang gemar membaca. Dan anak ini selalu telah membaca banyak buku-buku tentang perang. Segala buku yang berbicara tentang perang pasti akan lahap untuk membacanya. Dia baca sampai tuntas setebal apapun. Dan dia gemar membaca itu. Dengan dia membaca seperti itu, pengetahuannya tentang perang memang luar biasa. Sangat dikagumi oleh semua orang. Dia tahu semua teori-teori perang. Bahkan ketika dia berdebat dengan ayahnya sendiri yang adalah panglima perang besar di negara itu, dia tidak kalah berdebat. Seakan-akan dia tahu segala sesuatu. Seakan-akan dia pernah ikut berperang dengan ayahnya itu. Membuktikan bahwa dia orang cerdas. Tahu teori-teori perang. Semua detail dia tahu persis. Tetapi setiap ayahnya mengajak dia untuk pergi untuk ikut berperang, anak ini selalu beralasan, tunggu dulu ayah, masih banyak buku-buku yang harus aku baca lagi tentang perang. Tunggu aku baca dulu semuanya, supaya aku nanti ikut berperang dengan ayah. Saya pastikan pasti nanti aku ikut dengan ayah. Demikian dia selalu beralasan, sehingga dia tidak pernah ikut sama sekali berperang dengan ayahnya itu. Sampai pada suatu masa ayahnya pensiun, dan semua orang tahu bahwa anak ini cerdas dan tahu tentang teori-teori perang. Akhirnya dia didaulat menjadi panglima perang, pemimpin angkatan bersenjata, menggantikan ayahnya. Karena semua orang tahu dia orang yang pintar, yang cerdas, yang mengetahui segala teori perang. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Setiap dia memimpin pasukan ini, dia selalu mengalami kekalahan. Dia dipermalukan musuh, mereka dikejar, mereka kalah. Sehingga orang mengejek dia. Ya, percuma Anda mengetahui banyak teori tentang berperang. Ternyata saudara tidak mampu berperang. Tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan peperangan. Akhirnya dipermalukan, saudaraku. Dipermalukan oleh rakyatnya. Dia tahu tentang perang. Dia tahu banyak teori tentang perang. Tetapi karena dia tidak pernah terlibat dalam peperangan, dia tidak pernah bisa memenangkan peperangan dengan teori-teorinya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini. Sebuah ilustrasi yang membantu kita bahwa sebagai orang beriman,
Firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Kita bisa memiliki pengetahuan tentang firman yang baik. Kita bisa memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan sebagai bukti yang kita bisa katakan kita orang beriman. Itu baik dan harus kita lakukan. Tetapi dalam kenyataannya saudaraku, bahwa kehidupan beriman itu tidak hanya sebatas pengetahuan, tidak hanya sebatas pengertian saudaraku. Ya, tetapi itu lebih kepada bagaimana kita mempraktekkan, menghidupi apa yang kita tahu tentang firman. Apa yang kita tahu tentang Tuhan. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, itu perlu kita wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, apakah kita yakin Tuhan menyertai kita? Ketika kita menghadapi peperangan, apakah kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat akan menyertai kita untuk hidup dalam kemenangan? Ini menjadi sebuah pergumulan besar bagi kehidupan kita saat ini. Saya melihat saudaraku, ada begitu banyak orang yang memiliki pengetahuan iman yang baik dalam kehidupan ini. Mengetahui kebenaran firman dengan benar, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tetapi dalam menjalani kehidupan, menghadapi pergumulan-pergumulan, mereka seringkali mengalami kekalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan firman yang kita ketahui itu yang salah. Bukan persekutuan kita yang baik dengan Tuhan itu yang salah. Tetapi keyakinan kita tentang apa yang kita tahu tentang firman untuk melakukan itu dalam kehidupan kita, itulah yang perlu kita kembangkan. Itulah yang perlu kita galakkan. Itulah yang perlu kita hidupi. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita belajar hari ini untuk selalu tidak hanya memperkatakan firman, tetapi lebih baik kita hidup dalam firman. Tidak hanya bersekutu dengan Tuhan, tetapi hidup bersama dengan Tuhan, saudaraku, dalam keseharian kita. Sehingga kalau kita lihat bagaimana pengakuan-pengakuan dari hamba-hamba Tuhan besar, Daud juga mengaku bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Aku tidak takut walaupun menghadapi lembah kekelaman, karena aku percaya gadamu, tongkatmu menyertai aku. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, itu real, nyata bisa kita rasakan ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat. Ketika seorang yang tahu kebenaran, tetapi ketika menyerah menghadapi pergumulan, sesungguhnya dia tidak beriman dengan apa yang dia tahu itu. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian halnya juga Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita benar-benar hidup di dalam firman, hidup di dalam Tuhan, kita tahu firman yang kita hidup kekuatan kita. Tuhan yang kita bersekutu dengan Dia adalah kehidupan kita. Maka segala sesuatu dikatakan dapat kita tanggung. Kita yakin firman Tuhan berkata, bersama dengan Allah kita menang. Bersama dengan Allah kita lebih daripada pemenang. Keyakinan seperti ini perlu tumbuh dalam kehidupan kita, saudaraku. Bahwa penyertaan Tuhan yang kita imani itu adalah sesuatu realita. Adalah sesuatu yang real dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar pengetahuan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang lain yang tidak hidup dalam iman yang benar. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, mari saya ingin katakan seperti ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang terjebak dalam penjara iman yang kosong. Hanya karena merasa mengetahui banyak ayat-ayat Alkitab. Hanya karena dia merasa rajin berdoa dan beribadah. Tetapi dalam kehidupannya ia tidak dapat memperlihatkan jati dirinya sebagai orang beriman. Dia penakut, dia orang yang selalu khawatir, dia orang cemas, dia orang tidak begitu berani menghadapi kehidupan. Jika demikian halnya, maka apa yang kita ketahui tentang firman itu sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak berguna. Karena keyakinan, pengetahuan kita tentang firman seharusnya memberikan kita kekuatan, keberanian, apalagi persekutuan kita dengan Tuhan akan meneguhkan keyakinan kita bahwa bersama Tuhan kita kuat, bersama Tuhan kita mampu, bersama Tuhan kita menang. Bukankah seperti itu yang kita harapkan, saudaraku? Maka jangan penjarakan dirimu di dalam penjara iman yang kosong seperti itu. Iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Hidupkan imanmu untuk selalu mau hidup sesuai dengan firman yang kita ketahui, untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan
yang kepadanya kita dekat bersekutu. Itulah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, karena saya tahu ada begitu banyak pergumulan persoalan hidup yang kita hadapi akhir-akhir ini. Mari, dengan kita memiliki hidup iman yang benar, maka kita pasti akan dikuatkan Tuhan. Kita pasti akan ditopang dan ditolong oleh Tuhan. Dan kita pasti akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Hiduplah dalam iman yang benar dan nikmatilah kemenangan bersama dengan Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini untuk kebenaran firman yang kami terima. Kiranya firman ini boleh meneguhkan keyakinan iman percaya kami kepadamu, sehingga dalam hal apapun dalam hidup ini kami boleh dikuatkan dan dimampukan Tuhan menghadapinya dengan iman yang benar. Berkati umat-Mu yang mendengarkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berduka dihibur Tuhan. Hamba terus berdoa bagi umat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, biarlah mereka ditolong Tuhan, dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan hari Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan, berkati bibit dan buah kandungan mereka, penuhkan sukacita mereka Tuhan. Anak-anak kami pun dalam pergumulan pendidikan mereka hari dimanapun mereka dalam masa pandemik ini menghadapi pendidikannya, berikan mereka tetap semangat belajar dan tuntun mereka di dalam takut Tuhan, karena takut Tuhan permulaan pengetahuan dan hikmat bagi mereka. Hamba doakan juga ada anak Tuhan hari ini bersuka cita karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka. Ada banyak umat-Mu hari ini yang mendengarkan renungan dan doa ini, hidup dalam pergumulan hidup yang sulit, dibelenggu oleh persoalan hidup yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan juga doa ini, izinkan hamba berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka dikuatkan, ditopang, dipimpin, dan diberkati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetap semangat, jadi kuat, ya, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara itu. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa hari ini. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton. Sehingga itu penyemangat bagi kami untuk tetap berkarya. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Bahkan untuk pengembangan channel ini juga. Demikian harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Sore Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.